Serial Klub Detektif Telinga Tajam. Petualangan Kiko si kelinci, Ruru si musang dan Lando si landak. Menyelesaikan masalah sosial antar hewan lewat mendengarkan dan memahami. Di tengah hutan yang damai, saat semua terasa biasa, ada satu suara yang tak terdengar oleh siapapun, kecuali oleh seekor kelinci kecil yang punya pendengaran dan perasaan luar biasa. Serial Klub Detektif Telinga Tajam. Episode 1, Suara yang tidak didengar. Kiko adalah kelinci kecil yang berbeda dari hewan lainnya. Ia tidak hanya mendengar suara angin, ranting, atau burung berkicau, tapi juga suara-suara yang tersembunyi. Suara kesedihan, suara takut, suara hati yang terluka. Pagi itu, saat ia sedang memetik bunga liar untuk ibunya, Kiko mendengar tangisan pelan. Sangat pelan, seolah berasal dari balik batu besar di dekat sungai kecil. Tangisan itu begitu halus, seakan-akan hanya bisa didengar oleh hati yang peka. Kiko mendekat. Di balik batu, ia menemukan anak musang bernama Ruru, duduk menyembunyikan wajah di lututnya. "Ruru, kamu kenapa?" tanya Kiko dengan lembut. Ruru terkejut, lalu mencoba tersenyum. "Aku nggak apa-apa, Kiko." Tapi Kiko tahu, itu bukan jawaban dari suara hatinya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang disimpan oleh Ruru. Setelah duduk sebentar dan diam bersama, akhirnya Ruru pun mengaku. Ia merasa dijauhi oleh teman-temannya karena ia tak pandai berbicara dengan lembut. Ia sering salah ucap, membuat hewan lain tersinggung, padahal ia tak bermaksud begitu. Kiko tersenyum. "Ruru, aku dengar suara tangisanmu, bukan dari mulutmu, tapi dari hatimu. Dan aku percaya kamu punya niat baik." Dari situlah ide muncul. Bagaimana kalau kita bikin klub detektif? Tapi bukan untuk memecahkan misteri biasa, tapi misteri suara hati, ujar Kiko penuh semangat. Ruru tampak bingung. "Maksudmu kita menyelidiki perasaan hewan lain?" Kiko mengangguk. "Betul, karena kadang yang paling butuh didengar adalah suara yang tidak terdengar." Dan begitu lahir Klub Detektif Telinga Tajam. Anggotanya Kiko, Ruru, dan siapapun yang mau mendengar lebih dari sekadar kata-kata. Terkadang temanmu tidak butuh jawaban, mereka hanya ingin didengar, bahkan saat mereka tak berkata apa-apa. Karena telinga yang tajam bukan hanya yang bisa mendengar suara, tapi juga suara hati. Sampai jumpa di episode 2. Rahasia di balik bisikan daun. Apakah suara angin bisa membawa sebuah kebenaran tersembunyi? Serial Klub Detektif Telinga Tajam. Pagi itu, hutan tidak sekadar bersuara, tapi berbisik. Bukan suara hewan, bukan suara angin, tapi bisikan dari daun-daun membawa sebuah rahasia. Episode 2. Rahasia di balik bisikan daun. Sejak mendirikan Klub Detektif Telinga Tajam, Kiko si kelinci putih dan Ruru si anak musang telah lebih sering mendengarkan bukan hanya suara, tapi perasaan. Hari itu, saat bermain di bawah pohon trembesi, Kiko tiba-tiba menoleh cepat. Ia menangkap bisikan aneh dari arah dahan paling atas. "Ruru, kau dengar itu?" bisik Kiko sambil menegakkan telinganya. Ruru mengernyit. "Aku cuma dengar daun-daun bergerak." Kiko menggeleng. "Bukan itu, aku dengar suara kecil, seperti ada yang minta tolong." Kiko dan Ruru memutuskan menyelidiki. Mereka memanjat akar pohon besar yang menjulur rendah. Tiba-tiba, di balik lipatan dedaunan, mereka menemukan seekor ulat kecil bernama Lilo yang sedang gemetar. Lilo berkata dengan lirih, "Aku gak bisa turun. Aku takut jatuh." Ruru memiringkan kepala. "Tapi kamu kan ulat, bukannya biasa di atas daun?" Lilo menggeleng cepat. "Tempatku dulu di bawah.
Tapi pagi tadi ada suara besar yang membuatku panik. Aku langsung naik, dan sekarang aku nggak tahu caranya kembali. Kiko diam sesaat. Ia tak hanya mendengar suara Lilo, tapi juga rasa cemasnya, rasa takutnya, bahkan getar lembut dari tangkai tempat Lilo berpijak. Dengan hati-hati, mereka membuat tangga dari akar dan ranting. Dibantu oleh seekor burung pipit ramah, mereka berhasil membawa Lilo turun. Namun, misteri belum selesai. Kiko memejamkan mata. Ia kembali mendengar bisikan halus, kali ini dari beberapa daun di sekitar. Bisikan itu berkata, "Hati-hati, ada yang sedang mengintip." Kadang, suara paling penting tidak datang dari mulut yang besar, tapi dari hati yang kecil dan ketakutan. Dan kadang, alam pun berbicara lewat daun, lewat angin, jika kita bersedia mendengarkan. Sampai jumpa di episode 3, Teka-teki lonjakan emosi. Saat seekor landak marah besar tanpa alasan, apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Serial Club Detektif Telinga Tayam. Pagi itu, hutan tidak dipenuhi suara burung, tapi suara marah yang meletup. Seekor landak meledak tanpa alasan. Tapi Kiko tahu, di balik teriakan itu ada bisikan hati yang menunggu untuk ditemukan. Episode 3, Teka-teki Lonjakan emosi. Kiko si kelinci dan Ruru si musang kini sudah dikenal sebagai pendengar hati. Klub detektif telinga tajam pun mulai sering mendapat kasus aneh. Hari itu, mereka mendengar kabar dari tupai gigi bahwa Lando si landak tiba-tiba mengamuk di padang bunga. Ia membanting apel, menggebrak batang kayu, dan bahkan menghardik si burung kecil yang lewat. Semua hewan menjauh, takut. Kiko dan Ruru mendatangi Lando. Tapi saat mereka menyapa dengan ramah, Lando justru membentak, "Pergi, kalian semua menyebalkan." Ruru mengecilkan badan, hampir saja mundur, tapi Kiko tetap berdiri tenang. Telinganya menangkap sesuatu. Suara Lando memang keras, tapi di baliknya Kiko mendengar sesuatu yang berbeda. Getar lembut penuh tekanan. Sebuah suara hati yang tidak ingin menyakiti tapi juga tidak tahu cara meminta tolong. Saat semua hewan lain sudah tak berani mendekat, Kiko duduk perlahan di samping Lando. Diam, tidak bertanya, hanya menemani. Beberapa menit kemudian, Lando mulai menangis pelan. Ternyata pagi itu ia kecewa berat ayahnya berjanji akan datang menonton lomba lari hutan, tapi tidak muncul. Lando merasa ditinggalkan, dan karena tak tahu harus kemana, marah pun jadi pelariannya. "Setiap kali aku marah, semua orang menjauh. Tapi, aku gak mau sendirian," gumam Lando lirih. Kiko memegang kaki Lando dengan lembut. "Kamu gak sendiri. Kadang marah itu bukan salah, tapi menyimpannya sendiri terus-menerus, itu bisa menyakitimu." Ruru menambahkan, "Kalau kamu siap, klub detektif telinga tajam bisa bantu cari tahu kenapa ayahmu tak datang." Mata Lando membesar. Ia tak menyangka akan didengarkan dan diterima. Terkadang, orang yang paling marah adalah orang yang paling butuh dipeluk. Karena di balik bentakan, bisa jadi ada hati kecil yang takut tak dianggap. Sampai jumpa di episode 4. Kotak surat yang tak pernah dibuka, apakah surat yang tidak pernah sampai bisa menyembuhkan luka lama? Serial Klub Detektif Telinga Tayam. Kadang, luka lama tersembunyi dalam hal-hal kecil, seperti surat yang tak pernah dibaca atau janji yang tak pernah ditepati. Tapi Kiko tahu, suara yang tertahan di balik kotak surat itu masih ingin terdengar. Episode 4, Kotak Surat yang Tak Pernah Dibuka. Setelah kemarahan Lando si landak mereda, ia merasa lebih ringan. Tapi, rasa kecewa karena ayahnya tidak datang di lomba lari masih belum hilang. Dulu, ayahku suka kirim surat, tapi sejak dia pindah ke sisi lain hutan, kotak suratku tidak pernah lagi terisi. Gumam Lando lirih sambil menatap kotak usang di depan rumahnya. Kiko dan Ruru penasaran. "Boleh kami lihat?" tanya Kiko pelan. Kotak surat itu berkarat, penuh debu. Saat dibuka, terdengar suara gesekan kecil, bukan dari engsel, tapi dari dalam. Ruru mengangkat alis. Ada sesuatu di dalam. Mereka menemukan 3 surat. Semuanya belum pernah dibuka. Ternyata, ayah Lando pernah mengirim surat, tapi karena pohon tempat rumah Lando berada di makan rayap dan miring,
Surat-surat itu jatuh ke sudut bawah kotak dan tertimbun daun. Dengan jantung berdebar, Lando membaca satu persatu. "Maaf, aku belum bisa datang, Lando. Aku bekerja keras untuk pindah lebih dekat padamu. Aku rindu. Aku ingin membantumu latihan lari suatu hari. Kamu pasti jadi yang tercepat. Lomba besok, aku akan datang. Tapi kalau aku terlambat, jangan marah ya. Aku tetap bangga padamu." Mata Lando berkaca-kaca. "Jadi, dia tidak pernah melupakanku," bisiknya. Kiko tersenyum. "Kadang kita hanya perlu membuka sesuatu untuk akhirnya bisa memaafkan," Ruru menambahkan. "Dan mendengarkan. Bukan hanya lewat telinga, tapi juga lewat hati. Ada banyak hal yang tidak pernah kita dengar. Bukan karena tidak dikatakan, tapi karena kita belum membuka diri. Surat, hati, dan pintu pengertian semuanya menunggu untuk dibuka." Sampai jumpa di episode 5, Jejak Kecil di Tengah Malam. Siapa yang berjalan di hutan saat semua tertidur? Serial Klub Detektif Telinga Tayam. Saat semua tertidur, hutan pun bernapas dalam diam. Tapi malam ini, ada yang bergerak diam-diam. Bukan angin, bukan ranting, tapi jejak kecil yang menyimpan. Episode 5, Jejak Kecil di Tengah Malam. Kiko si kelinci kecil putih terbangun karena mendengar suara ringan seperti langkah kaki kecil menyentuh tanah basah. Ruru, si musang sahabatnya, juga terbangun karena telinga Kiko bergetar. "Kiko, ada apa?" "Ada yang berjalan, kecil tapi gelisah." Mereka segera keluar dari rumah pohon kecil mereka dan menyusuri jalur di tepi sungai. Di sana, di bawah cahaya bulan, terlihat jejak kaki kecil. Aneh, jejak itu memutari batu besar, lalu melingkar ke tempat yang sama lagi. Apa dia tersesat? Gumam Ruru. Mereka mengikuti jejak itu dan akhirnya menemukan seekor anak kura-kura bernama Tito. Tito duduk sendiri di atas batu, memeluk tempurungnya sambil menatap ke langit. "Aku nggak bisa tidur," ucapnya pelan. Ruru bertanya lembut, "Kenapa kamu berjalan keliling malam-malam?" Tito menarik napas panjang. "Aku mimpi buruk, dan setiap malam aku takut. Aku merasa sendiri. Suara malam menakutkanku." Kiko diam sejenak, tapi telinganya mendengar lebih dari sekadar kata-kata Tito. Ia menangkap suara detak jantung kecil yang cepat, suara daun yang bergesek karena cemas. Kiko lalu mengajak Tito duduk bersama mereka. Di tengah keheningan, Kiko mengajarkan Tito cara mendengar tanpa takut. "Coba dengarkan, Tito. Suara jangkrik itu bukan suara menyeramkan. Itu lagu malam. Dan desir angin, itu pelukan hutan." Tito mulai tenang. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, suara malam tidak lagi menakutkan, tapi menenangkan. Ketakutan sering datang saat kita sendirian, tapi keberanian muncul saat ada yang menemani. Malam yang hening bukan untuk ditakuti, tapi untuk didengarkan dengan hati yang tenang. Sampai jumpa di episode 6. Telinga ketiga. Saat Kiko mulai mendengar suara yang bahkan tak terdengar oleh hewan lain. Serial Klub Detektif Telinga Tayam. Kiko si kelinci kecil berbulu putih selalu bisa mendengar lebih dari yang lain. Tapi malam itu, ia mendengar sesuatu yang bahkan tidak berasal dari luar, suara yang datang dari dalam suara yang bukan miliknya, tapi juga bukan milik siapapun. Episode Seks Telinga ketiga. Hari-hari setelah membantu Tito si kura-kura tidur nyenyak, Klub Detektif Telinga Tajam kembali ke rutinitasnya. Kiko mulai terbiasa menangkap emosi tersembunyi di balik suara. Tapi belakangan ini, ada yang berbeda. Ia mulai mendengar suara lembut yang berbisik. Bahkan ketika semua hewan diam, suara itu tidak berbicara dengan kata-kata biasa. Hanya nada seperti suara perasaan, kadang sedih, kadang gugup, kadang seperti ingin memperingatkan. Saat mendengarkan burung bernyanyi, Kiko tiba-tiba mendengar gema rasa takut. Ketika angin bertiup di ladang, ia merasa seperti dipanggil oleh suara halus. "Awas." Ruru menyadari perubahan itu. "Kupingmu makin tajam, Kiko. Atau ini bukan sekadar mendengar biasa?" Kiko mulai menyebutnya
Telinga ketiga, sebuah perasaan, bukan hanya mendengar suara, tapi merasakan niat dan emosi sebelum sesuatu terjadi. Suatu sore, saat ia dan Ruru hendak berjalan ke hutan bagian utara, telinga Kiko tiba-tiba bergerak cepat dan ia berhenti mendadak. "Jangan lewat sini, aku dengar sesuatu seperti ketakutan. Bukan dari kita, tapi dari arah sana." Ruru percaya, dan mereka mengambil jalur lain. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara runtuhan. Dahan besar jatuh tepat di jalur yang seharusnya mereka lewati. Jika mereka tetap berjalan tadi, bisa saja mereka tertimpa. Ruru tercengang. "Itu bukan cuma firasat ya, telinga ketigamu benar-benar mendengar bahaya." Kiko mengangguk pelan. Ia masih belum paham sepenuhnya, tapi ia tahu satu hal, suara itu adalah suara hati alam dan mungkin juga suara yang butuh bantuan. Kadang, suara yang paling penting bukan berasal dari mulut atau dari luar, tapi dari dalam. Suara hati adalah telinga ketiga yang dimiliki setiap makhluk. Hanya perlu diam dan berani mendengarkannya. Sampai jumpa di episode 7, Surat Tanpa Suara. Siapa yang menulis pesan di batang pohon tua tanpa satu pun suara terdengar? Serial Klub Detektif Telinga Tayam. Ada surat yang tak ditulis dengan pena dan tak disampaikan dengan kata, tapi ia berbicara lewat bisu yang menggema dan sunyi yang punya makna. Episode Hu, Surat Tanpa Suara. Pagi itu, Kiko, Ruru, dan Lando berjalan menyusuri jalur lama yang tertutup daun gugur. Tujuan mereka adalah pohon raksasa di ujung barat hutan. Konon katanya, pohon itu menyimpan cerita kuno dari masa yang terlupakan. Setibanya di sana, Kiko langsung merasa ada sesuatu yang berbicara bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Telinga ketiganya bergetar. Ia berjalan perlahan mengelilingi batang pohon, lalu berhenti saat melihat ukiran tak biasa di permukaan kayunya. Bukan cap cakar, bukan goresan hewan bermain, tapi kode, simbol, sebuah pesan. Ruru mengamati, ini bukan sembarang goresan, ada pola. Seperti huruf, tapi bukan huruf kita. Lando si landak mengangguk. Ini mirip dengan kode-kode lama yang digunakan hewan tua untuk menyampaikan pesan tanpa suara, hanya mereka yang sabar dan peka, yang bisa mengerti. Kiko menempelkan telinganya pada batang pohon. Ia tidak mendengar suara, tapi merasa getaran, emosi, rasa, seperti kenangan. Lalu, Kiko menutup matanya. Ia membayangkan sebuah cerita bukan dengan gambar, tapi lewat suara hati. Tiba-tiba, ia memahami isi pesan itu. Hutan ini pernah terluka karena pertengkaran kecil yang membesar. Tapi kami memilih diam, agar generasi berikutnya hidup dalam damai. Kiko membuka mata, terdiam. Ini bukan sekadar pesan. Ini pengingat tentang pentingnya memahami sebelum menyalahkan, tentang memilih tenang sebelum marah. Ruru menatap simbol-simbol itu lagi, kali ini dengan rasa hormat. Surat ini ditulis oleh mereka yang tak ingin didengar, tapi ingin dimengerti. Mereka bertiga duduk sejenak di bawah pohon tua, membiarkan pesan itu meresap ke dalam hati, tanpa suara, tapi penuh makna. Tidak semua pesan disampaikan dengan kata. Tidak semua cerita perlu diceritakan dengan suara. Kadang, pesan paling dalam justru datang dalam diam, dan untuk memahami kita, hanya perlu mendengarkan dengan hati. Sampai jumpa di episode 8. Perangkap emosi, siapa yang menyebarkan perasaan marah diam-diam ke seluruh hutan. Serial Club Detektif Telinga Tayam. Emosi bisa jadi kekuatan, tapi juga jebakan. Saat hati tak bisa tenang, suara jadi kabur, dan logika pun tersesat. Episode 8. Perangkap emosi. Beberapa hari terakhir, suasana hutan berubah. Bukan karena cuaca, bukan karena ancaman luar, tapi karena sesuatu yang lebih halus, emosi yang meledak-ledak. Kiko memperhatikan hewan-hewan yang biasanya damai kini mudah tersinggung. Si kancil marah karena tempat tidurnya bergeser. Si burung hantu enggan memberi salam. Bahkan Ruru si musang, sahabat Kiko, mulai bersuara ketus tanpa alasan. Ada yang salah, gumam Kiko. Telingaku menangkap tekanan, seperti suara dari dalam dada yang tak bisa keluar. Ia menyebutnya frekuensi merah, suara emosi tak seimbang. Biasanya, suara hati terdengar lembut, tapi kini
terdengar seperti geraman, desisan, bahkan tangisan, semua bercampur jadi satu. Kiko, Ruru, dan Lando mulai menyelidiki. Mereka menelusuri tempat-tempat di hutan yang menjadi pusat keramaian area makan, jalur air, pohon pertemuan. Di sana Kiko mendapati sesuatu yang ganjil. Benda kecil berbentuk kerucut, tertanam di tanah, hampir tak terlihat. Lando mencium bau logam samar. Ini bukan benda biasa, seperti alat pemantul gelombang. Ruru menambahkan, tapi bukan gelombang suara, ini memantulkan emosi. Kiko mendekat, telinganya menangkap suara samar, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Rasa kesal, gelisah, dan tiba-tiba ia merasa ingin marah, padahal tidak ada alasan. Ini perangkap emosi, desisnya. Benda itu tidak membuat suara, tapi memperkuat perasaan negatif di sekitar. Siapapun yang berada dekatnya akan mudah terbakar emosi. Mereka pun bergerak cepat. Dalam diam, mereka mencabut benda-benda itu satu persatu dari seluruh penjuru hutan. Dan perlahan, suasana mulai berubah. Burung kembali bernyanyi. Kancil tertawa lagi. Dan Ruru meminta maaf tanpa tahu kenapa ia kesal sebelumnya. Kadang kita marah, bukan karena ada yang salah, tapi karena ada luka yang tak terdengar. Emosi perlu ruang untuk keluar, tapi juga perlu hati untuk dikendalikan. Dengarkan, bukan hanya suara luar, tapi juga bisikan dari dalam. Sampai jumpa di episode 9. Bayangan tanpa nama. Suara misterius memanggil Kiko dari tempat yang bahkan tak memiliki gema. Serial Klub Detektif Telinga Tayam. Ada suara yang datang tanpa arah. Ada bayangan yang hadir tanpa nama. Tapi mereka tahu siapa kamu dan tahu apa yang kamu sembunyikan. Episode 9. Bayangan tanpa nama. Sejak perangkap emosi dibersihkan, hutan mulai tenang. Tapi malam itu, saat semua hewan tertidur, Kiko mendengar suara yang tak biasa, bukan dari hutan, bukan dari angin, tapi dari antara keduanya. Kiko, dengar aku. Suara itu nyaris tak terdengar. Namun Kiko merasa seolah suara itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. Bukan sekadar kata tapi perasaan. Sedih, kosong, dan sepi yang dalam sekali. Keesokan harinya, Kiko tak bisa diam. Ia menceritakan hal itu pada Ruru dan Lando. Tapi mereka tak mendengar apa-apa malam itu. Bisa jadi itu suara batinmu sendiri, kata Ruru pelan. Tapi Kiko yakin ini bukan dari dalam. Ini berasal dari seseorang. Seseorang yang tak terlihat, mungkin bahkan tak dikenali. Bersama-sama, mereka menyusuri bagian hutan yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Hutan daun panjang bagian utara, tempat kabut tak pernah sepenuhnya hilang. Di sana, mereka menemukan bekas pondok tua. Dindingnya hampir runtuh, namun ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah tinggal di sana. Di tengah pondok, ada tumpukan batu membentuk lingkaran. Di atasnya, buku kecil penuh tulisan tanpa nama. Kiko membacanya pelan. Tulisan itu bercerita tentang seekor hewan yang dulu tinggal di hutan, tapi selalu merasa tak dilihat, tak didengar, hingga akhirnya memilih untuk menghilang, meninggalkan hanya bayangan dan gema suaranya. Lando menghela napas. Ia bukan jahat, ia hanya kesepian. Ruru menunduk. Mungkin ia merasa tak ada yang peduli, jadi ia bicara lewat kabut. Malamnya, saat semua tidur, Kiko kembali mendengar suara itu. Kali ini ia menjawab pelan. Aku mendengarmu, kamu tidak sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kabut di bagian utara hutan perlahan menipis, dan bayangan itu pun memudar, seperti mengucap terima kasih. Tak semua bayangan adalah ancaman. Kadang, mereka hanya bagian dari cerita yang belum didengar. Saat kita memberi ruang pada yang tak bersuara, kita menemukan makna, dan kadang menemukan teman yang terlupakan. Sampai jumpa di episode terakhir, serial Klub Detektif Telinga Tajam. Kebenaran terakhir, siapa sebenarnya dalang di balik semua kekacauan emosi di hutan? Dan apa hubungannya dengan masa lalu Kiko sendiri? Serial Klub Detektif Telinga Tajam. Setiap suara
punya asalnya. Dan setiap teka-teki menyimpan satu kebenaran terakhir. Tapi kadang jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Episode 7, kebenaran terakhir. Setelah suara misterius di kabut mulai memudar, klub detektif telinga tajam menyadari satu hal: belum semua jawaban ditemukan. Ada bagian yang hilang, sesuatu yang mengikat semua kejadian perangkap emosi, surat tak bernama, dan suara-suara dari bayangan. Kiko mulai menggali masa lalunya sendiri. Ia pergi ke tempat ia dibesarkan, pinggiran hutan, dekat akar besar pohon rimba. Di sana, ia bertemu sosok tua, Opa Bobo, kelinci abu-abu yang dulu menjaga Kiko saat kecil. Dengan suara pelan, Opa Bobo berkata, "Aku tahu suatu hari kamu akan mendengarnya." Suara itu. Kiko terdiam. Opa Bobo pun bercerita tentang seekor kelinci muda bernama Nira, kakak Kiko, yang dulu sangat peka, bahkan lebih dari Kiko. Ia bisa menangkap suara hati dari jauh, bahkan merasakan ketakutan dari angin. Tapi karena kepekaannya, Nira mudah kelelahan, mudah larut dalam emosi sekitar, dan akhirnya memilih pergi jauh ke bagian hutan yang sunyi. Sejak saat itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Kiko tercekat. Jadi, suara yang aku dengar, bayangan itu, Opa Bobo mengangguk. Mungkin itu sisa dari kepekaan Nira, atau mungkin bagian dari dirinya yang masih ingin didengar. Kiko pun kembali ke pondok tua di hutan kabut. Ia duduk diam di tengah lingkaran batu. Tak ada kata, hanya keheningan. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia menutup mata dan membuka telinganya. Bukan untuk suara biasa, tapi untuk gema dari masa lalu. Dan di sanalah ia mendengar suara lembut. "Kiko, aku tahu kamu akan tumbuh jadi kelinci pemberani." Air mata Kiko menetes, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia memahami semuanya. Malam itu, ia menulis di buku kecil milik Nira, "Aku mendengarmu, dan aku akan terus mendengar semua yang tak bersuara, karena itu adalah kekuatanku dan milik kita." Kadang, kebenaran bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang belum didengar. Dan setiap dari kita punya suara, bahkan jika hanya berupa bisikan hati. Dengarkan, karena dari situlah petualangan sesungguhnya dimulai, tamat. Tapi, kisah telinga tajam belum selesai. Karena selama masih ada suara yang butuh didengar, klub detektif telinga tajam akan terus mendengarkan. Terima kasih telah mengikuti serial cerita ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di serial baru lainnya yang lebih seru. Tentunya di channel Hikmah Cerita. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe Hikmah Cerita, biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.